Shalom, selamat datang di video pembelajaran Pak dan Budi Pekerti dari Marlina Nababan SPDK. Baik, sebelum kita memulai materi kita berdoa. Allah di dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga Tuhan kami boleh memulai materi ini dengan keadaan sehat bahkan sukacita. Berkati Tuhan kami akan memulai pelajaran ini, biarlah kasih-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun yang menjadi judul materi kelas 5 adalah bersyukur untuk sekolah tempat belajar Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Tujuan pembelajaran menjelaskan alasan bersyukur untuk sekolah pemberian Allah, mendaftarkan hal-hal yang menyenangkan yang dapat dipelajari di sekolah, membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih atas kehadiran Allah dalam kehidupan sekolah. Adapun yang menjadi kata kunci yaitu ada dua, bersyukur dan sekolah. Bagaimana rasanya kalian bersekolah setiap hari? Tentunya ada yang bilang senang, merasa gembira. Kemudian yang kedua, ada yang bilang sukacita atau ada kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, ada happy, merasa senang. Dan ada yang bilang rasanya bersekolah itu membosankan atau tidak betah. Memahami sekolah sebagai tempat belajar. Pendidikan nilai-nilai Kristiani kalian pelajari di sekolah dengan maksud untuk mengajarkan tentang keselamatan dan melatih kalian untuk hidup sesuai dengan ajaran iman Kristiani, yaitu menjadi orang yang berbudi luhur, sederhana, toleran, disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab. Sekolah adalah tempat untuk belajar bertumbuh dalam hal fisik, akal budi, hubungannya dengan orang lain, dan bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam segala hal. Kemudian memahami bahwa sekolah adalah tempat belajar bagi kalian untuk mengubah tingkah laku pribadi ke arah yang lebih baik. Kemudian ada yang memahami bahwa sekolah adalah juga tempat kalian belajar tentang kehidupan masyarakat yang lebih luas. Sekolah menolong kalian mengembangkan bakat dan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang manusia yang pantas membanggakan atau menyombongkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal dan budi kepada setiap manusia. Manusia haruslah menggunakannya dengan baik dan tepat. Sekarang anak-anak yang ibu kasihi, kita belajar dari kitab Amsal ayat 1 sampai 7. Pada suatu waktu Tuhan menampakkan diri di Gibeon kepada Raja Salomo. Tuhan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo tidak meminta kekayaan, kehormatan, jabatan, pangkat, atau ketenaran. Ia meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat adalah suatu pengetahuan atau pemahaman tentang apa yang benar. Kata lainnya adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, atau akal sehat. Lawan katanya adalah kebodohan. Tuhan melihat hikmat yang diminta oleh Raja Salomo itu baik dan Tuhan mengabulkannya. Raja Salomo banyak menulis hal-hal yang bijaksana. Sumber tulisannya berasal dari perjuangannya tentang Tuhan dan kehidupan. Baginya untuk menjadi sungguh-sungguh bijaksana, pertama-tama manusia harus mengenal Allah dan hidup akrab dengannya. Seorang filsuf Yunani mengatakan, akar dari pendidikan memang pahit, tapi buahnya manis. Artinya di situ ada buah yang manis menunggu di depan jika kalian terus mencari ilmu lewat pendidikan. Sekarang mari kita memahami bahwa sekolah, baik itu formal atau informal, adalah merupakan tempat kedua bagi kalian untuk belajar sesudah keluarga. Sekolah merupakan lembaga yang sama pentingnya dengan keluarga. Karena di sekolah juga kalian belajar menanamkan nilai-nilai yang baik dan positif lewat pengajaran para guru. Ada nilai-nilai yang kita dapat di sekolah. Nilai yang kita dapat adalah nilai Kristiani, nilai moral, dan pengetahuan umum lainnya. Salomo menyatakan bahwa untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk menjadi pandai, tahu dan melakukan apa yang benar, adil dan jujur, orang harus mendengar dan menambah ilmu. Takut yang dimaksud adalah menaruh rasa hormat kepada Tuhan dan mematuhi ajaran Tuhan. Tuhanlah sumber segala hikmat. Kita dapat menjadi pandai dan mengetahui banyak hal. Dengan belajar, kita dapat menggunakan akal dan pikiran yang Tuhan berikan secara baik dan bertanggung jawab. Kesimpulannya yang mau kita lihat adalah sekolah adalah tempat kedua kalian belajar sesudah keluarga. Di sekolahlah kalian belajar banyak hal tentang nilai moral yang baik melalui pengajaran para guru. Di sekolah kalian juga belajar berinteraksi dengan orang lain dan belajar menghargai perbedaan. Melalui sekolah, kalian mendapatkan banyak ilmu, keterampilan, dan pengetahuan.
Tapi kalian harus ingat, itu semua adalah pemberian Allah, bukan untuk menyombongkan diri. Semua kecerdasan yang Tuhan beri kepadamu haruslah dibagikan kepada orang lain. Ilmu yang kamu peroleh harus memberi manfaat bagi orang lain. Sekarang anak-anak yang ibu sayangi, sekarang kita mau merefleksikan materi kita ini dengan 2 pertanyaan yang ibu bagikan dan dikerjakan di lembar yang ibu sudah bagikan. Yang pertama, tuliskan kegiatan-kegiatan di sekolah yang memberi dampak positif untuk imanmu. Kemudian yang kedua, tuliskan apa yang dapat kalian lakukan agar sekolah menjadi tempat yang menghargai perbedaan. Itu nanti dikerjakan di lembar yang sudah ibu bagikan. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami akan mengakhiri video ini. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan kepada kami hikmat yang daripada Engkau. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekian pertemuan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.